Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat ya, dan semoga suara saya terdengar dengan jelas. Ini adalah video untuk melanjutkan diskusi kita tentang pendekatan kurikulum. Kita tahu ada 5 pendekatan, waktu itu kita sudah diskusikan 3 di antaranya, namun karena keterbatasan waktu, saya perlu melanjutkan ke diskusi yang keempat dan kelima dari 5 pendekatan tersebut. Sebelum saya teruskan, mau diingatkan kembali bahwa pendekatan ini adalah pendekatan untuk pengembangan kurikulum di level sekolah atau di level guru gitu ya. Jadi di mata pelajaran. Jadi setelah kita mendapatkan standar, kita tahu standar yang biasa ditetapkan secara nasional atau yang disebut dengan kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kurikulum 2013, kemudian kita kembangkan menjadi kegiatan pembelajaran gitu ya, oleh guru-guru dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran. Nah, ada 5 nih pendekatan untuk mengembangkan kurikulum tersebut atau pengembangan RPP lah mungkin ya, levelnya di level RPP. Nah, apalagi yang pendekatan yang lain, saya share dulu screen-nya. Semoga terlihat ya. Di sini kita lanjutkan lagi. Saya present dulu. Oke. Kemudian ya ini, pendekatan kurikulum. Jadi kita sudah bahas 3 di antaranya, dan sekarang kita akan membahas pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan ekologikal, dan pendekatan yang kelima, integrasi socio-emosional atau social emotional, atau yang dikenal juga dengan istilah social emotional learning atau SEL. Jadi kalau teman-teman nanti Google gitu ya, di situ menggunakan kata kuncinya bisa social emotional learning gitu, SEL. Oke. Ingat saya mau sampaikan lagi, ini ada perubahan tenggat waktu nih, harusnya tidak 19 ya. Ini sebenarnya saya sudah ubah, tapi rupanya saya ubah yang bagian depan saja kayaknya. Baik, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya teman-teman masih sempat untuk memberikan masukan tentang apa nih mau soal kuisnya gitu. Tenggat waktunya ada di akhir minggu ini, yaitu di tanggal, saya hitung sampai hari Minggu ya, tanggal 24. Oh sorry, maksudnya di sini ya tanggal 24 via Google Classroom, dan kuisnya sendiri akan dilakukan di Selasa minggu depan. Yaitu kalau sekarang tanggal 19 berarti tanggal 26. Bisa tanggal 26. Ya, saya ingatkan kembali ini, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menyumbangkan soal, kan lumayan kalau soalnya kamu yang bikin, kamu udah tahu jawabannya gitu kan. Dan jangan lupa kunci jawabannya ya. Dan soal-soalnya coba dipilih yang mendorong proses berpikir tingkat tinggi. Jadi jangan hafalan. Jangan sebutkan 5 pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Jangan kayak gitu banget lah gitu ya. Tetapi mungkin berupa kasus-kasus, contoh kasus, dan sebagainya ya. Yang lebih mendorong berpikir tingkat tinggi. Sekalian nih belajar bagaimana menjadi guru ketika membuat assessment. Oke. Kalau ada pertanyaan soal ini, tanyakan kepada dosen, ya, pada Bu Nur, pada Bu Nana di dalam grup. Terima kasih. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita sudah ada 5 tadi, 3 sudah dibahas, dan berikutnya adalah pendekatan ekologikal. Di sini gambarnya ekologikal, ada daunnya, ada matahari, gitu ya. Karena kalau kita kebayangin ekologikal tuh ngebayanginnya alam. Tapi apakah ini kemudian pembelajaran yang pendekatan yang cocok untuk pembelajaran tentang alam? Seperti IPA begitu, apakah cocok untuk pelajaran pendidikan agama Islam? Mari kita pelajari. Sorry, kok tiba-tiba ke sini. Oke, nah ini. Jadi pendekatan ekologikal, jangan terkecoh dengan namanya, ini bukan pendekatan untuk mapel IPA saja. Ya, tentu semua mapel juga relevan. Karena yang dimaksud dengan ecological adalah hubungan peserta didik dengan lingkungan hidupnya, bukan belajar tentang lingkungan hidup. Jadi ini ada teorinya, kalau kalian sudah belajar psikologi perkembangan, di sini ada teori namanya teori perkembangan socio-ecological model gitu ya. Jadi
model socio-ecological yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner. Di sini anak itu punya lingkaran terdekatnya, yaitu keluarga, gitu ya. Ada mesosistemnya, kemudian ada health service-nya, ada yang merawat dia, ada sekolah, itu termasuk dalam mesosistem. Kemudian yang lebih luar lagi ada tetangganya, ada kerabat, gitu ya, saudara-saudara, om tantenya, ini yang juga mempengaruhi perkembangannya, termasuk TV, dan kemudian ada yang lebih luas lagi, yaitu bagaimana negara membuat kebijakan yang mempengaruhi si anak ini, termasuk kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan sebagainya, yang tidak mempengaruhi langsung perkembangan anak, tetapi mempengaruhi keluarganya, sehingga mempengaruhi anak, mempengaruhi lingkungannya, sehingga mempengaruhi anak, dan seterusnya. Nah, pendekatan pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh teori tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Pendekatan kurikulum ini menghubungkan dengan erat antara materi pelajaran dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi ini anak itu belajar dari lingkungan sekitar ya, kira-kira begitu. Lingkungan sekitarnya itu memberikan banyak sekali stimuli ya, atau rangsangan-rangsangan untuk anak belajar gitu. Nah, sehingga kalau belajar matematika misalnya, belajar tentang bangun ruang gitu ya, kemudian oh kamu tahu kan bola gitu, jadi dilihat dari benda sekitarnya. Bola itu termasuk apa? Termasuk bangun ruang. Bagaimana cara mengukurnya? Yuk coba kita lakukan. Ceritanya kita mau membuat bola nih, berarti berapa banyak misalnya bikin bolanya tuh dari plastisin gitu ya, plastisin atau lilin itu ya. Berapa banyak lilin yang kita perlukan dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk pendekatan yang menggunakan ecological approach gitu ya, atau pendekatan ecological. Kemudian pembelajaran yang ecological ini juga melalui eksploratif, pengalaman di dunia nyata. Dunia nyata tuh apa sih ya? Sekarang sih kalau dibilang dunia nyata tuh nggak cuma yang ada di sekitar kita ya, yang dunia maya pun seolah-olah menjadi bagian dari sekitarnya anak-anak gitu. Makanya teorinya Bronfenbrenner juga sekarang dikritik gitu. Yang tadinya dibilang ekosistem media gitu, sekarang jangan-jangan mesosistem. Jangan-jangan anak sangat mengenal apa yang ada di dalam gadgetnya gitu ya, dibandingkan dengan tetangganya gitu. Sehingga sekarang tuh yang pokoknya di sekitar anak lah gitu intinya, mau dunia nyata, dunia maya gitu. Nah, inilah yang menjadi landasan kemudian terbentuknya place-based education atau pembelajaran yang berbasis pada lokasi atau berbasis tempat. Apa itu pembelajaran berbasis tempat atau place-based education? Ini adalah pembelajaran dimulai dengan membangun kesadaran tentang lingkungan alam dan juga lingkungan sosial di mana sekolah tersebut berada. Jadi ini banyak juga nih digunakan pendekatan ini oleh sekolah-sekolah non formal biasanya, sekolah-sekolah alternatif yang karena kita di pedesaan maka anak-anaknya belajar bercocok tanam. Karena lewat belajar bercocok tanam itulah dia sebenarnya belajar IPA, belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar IPS, itu lewat kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Jadi ini adalah metode pembelajaran yang sangat dekat dengan lingkungannya, makanya dibilang ecological. Karena dia terkoneksi dengan lingkungan, maka siswa menjadi peka dengan lingkungan sekitarnya, jadi tahu, oh ya di tempat saya tuh ada apa, gitu. Nah, ini yang biasanya juga menjadi landasan ketika anak-anak ingin melakukan field trip, supaya tahu di lingkungannya seperti apa. Gitu. Jadi belajar betul-betul berdasarkan kekayaan yang ada di sekitarnya. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang ada di sekitar si anak. Ini yang disebut dengan pendekatan ecological. Jadi kalau nanti teman-teman misalnya mau merancang pembelajaran, bayangkan anak-anaknya tinggal di mana, di situ ada apa, dan apa yang bisa dilibatkan dari lingkungan sosial dan lingkungan alam yang ada di sekitar situ, supaya pembelajarannya jadi lebih bermakna buat mereka. Jadi karena mereka tahu gitu ya, itu relevan gitu, karena dekat dengan kehidupan mereka. Tapi yang kedua juga mereka menjadi lebih peka, jadi lebih peduli gitu dengan lingkungannya. Jadi dua arah ya, yang satu
dia jadi lebih paham materi pelajarannya karena dikaitkan dengan kehidupannya. Tapi yang kedua, dia juga jadi lebih peka gitu. Nah, ini contohnya kalau di Jakarta misalnya ya, itu banyak anak-anak mulai sekolah-sekolah yang mulai mengajak anak-anak muridnya itu misalnya melakukan proyek bersih-bersih lingkungan sungai Ciliwung gitu misalnya. Nah, di situ dia mengenal, oh ini ada aliran sungai. Mereka belajar juga tentang bagaimana sungai itu dimanfaatkan dulu dalam sejarah. Jadi belajar IPS juga. Nah, kemudian bagaimana nih situasi sungai saat ini? Dan apa akibatnya kalau kita nggak bersihin nih? Apa dampaknya kalau sampai banjir buat saya dan buat masyarakat sekitar saya? Sehingga kemudian mereka bikin project. Nah, ini disebut dengan place-based education. Jadi kebayang ya, nah, nanti bisa tuh sambil berkreatif gitu ya, berpikir kreatif, kira-kira kalau dalam PAI apa ya kaitannya menggunakan pendekatan ini. Nah, ini disiapin aja, nanti akan ada tugas-tugas kita yang berkaitan dengan penggunaan 5 pendekatan ini soalnya. Oke. Oke, ini kenapa? Oke. Nah, karena kita sudah bahas 4 gitu ya, dan sekaligus mengingat apa yang sudah kita bahas sebelumnya, maka saya mau balik lagi, bagaimana sih guru mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda? Ingat ya, saya mau ngingetin lagi nih, kalau behavioristik itu kita untuk mata pelajaran, bukan untuk mata pelajaran, untuk topik-topik ya, dan misalkan dalam PAI semuanya bisa dipakai. Cuman kalau behavioristik mungkin untuk yang waktu kita bahas, misalnya belajar tajwid, yang sudah jelas hukum-hukumnya, yang sudah jelas ada benar salahnya, nah itu bisa pakai pendekatan behavioristik, karena dia perlu dia cocok untuk pembelajaran yang spesifik, terukur, dan terobservasi. Jadi kalau dia salah bunyinya, oh salah kamu, gitu ya. Sehingga itu lebih cocok tuh behavioristik. Tentukan dulu tujuannya, kemudian tentukan aturan-aturannya dan seterusnya. Nggak usah terlalu mikirin lingkungan gitu ya, nggak kayak ecological, nggak usah terlalu mikirin apa ya, mengapresiasi keindahan. Oh itu mungkin nanti aja. Itu bukan pendekatan estetik yang kita pikirkan. Dan apakah juga dia harus penuh pemahaman yang mendalam? Kenapa ya kok IKFA seperti itu? Dari mana sejarahnya? Kayaknya nggak perlu kan? Jadi nggak usah mikirin konstruktivisme. Cukup dia bisa melakukan atau menggunakan atau mengaplikasikan hukum-hukum tajwid dengan benar. Gitu. Nah itu cukup behavioristik. Tapi kalau kita punya materi ajar yang penuh pemikiran yang mendalam, menganalisis, misalnya kita ngomongin soal sabar, gitu ya. Kita kan pengennya anak-anak itu bisa memahami apa sih sabar itu. Siapa yang contohnya orang yang atau nabi gitu ya, nabi dan rasul yang sangat menunjukkan sikap yang sabar. Sehingga anak-anak tuh memahami karena kita tahu kalau kita ingin perubahan sikap itu konsisten atau sustainable atau bertahan lama, itu dia juga perlu paham. Jadi jangan cuman disuruh, "Hayo kamu harus sabar" gitu. Tapi dijelasin juga apa sih maknanya sabar, apa manfaatnya bersabar dan seterusnya. Nah, itu tuh pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang pemahaman suatu konsep itu baru cocok tuh dengan konstruktivisme. Tujuan pembelajaran kesannya sederhana. Oh ya, memahami makna sabar. Udah itu aja tujuan pembelajarannya. Tapi aktivitasnya mulai dari mendengarkan cerita tentang Rasul yang menunjukkan sikap sabar, kemudian ada kegiatan contoh kasus misalnya ya, cerita-cerita di sekitar anak, ada yang berantem gitu misalnya ceritanya, terus didiskusikan bersama gitu ya, apa akibatnya ketika anak tidak bersabar dan seterusnya. Kemudian ada ayat Al-Qur'annya mungkin yang juga disampaikan gitu bahwa apa orang tuh harus bersabar dan seterusnya. Jadi kegiatan pembelajarnya yang mengarah kepada pemahaman. Jadi kegiatannya beragam untuk mengacu pada satu tujuan yaitu pemahaman tentang konsep sabar. Nah, kalau tujuan pembelajaran kita tentang apresiasi, kita ingin anak didik gitu ya, misalnya bayangkan teman-teman nanti jadi guru PAUD, kemudian mau ngajarin tentang indahnya ciptaan Allah gitu kan. Itu adalah pendekatan estetik tuh. Kemudian mereka diajak untuk coba kita lihat pelangi. Apa yang indah dari pelangi? Apa yang kira-kira kamu sukai dari pelangi? Jadi
mengeksplorasi benda, objek gitu ya, tempat, laut, misalnya gunung, diapresiasi, dan itu untuk memahami atau untuk meresapi secara mendalam gitu ya, tentang konsep-konsep tadi. Jadi ini sangat berkaitan dengan pengeksplorasian dan juga apresiasi terhadap hal-hal di sekitar kita. Maka kurikulum model estetik ini memang banyak digunakan di hal-hal yang berkaitan dengan seni. Tetapi saya rasa sangat relevan juga untuk pendekatan di mata pelajaran PAI. Sementara ekologikal itu aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Ini banyak yang disebut sebagai contextual learning atau pembelajaran kontekstual. Gitu. Ini dimulai dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Jadi anak-anaknya disuruh melihat apa sih yang ada di sekitar kamu, masalah apa yang kamu lihat. Oh, ada masalah banjir, misalnya gitu ya, yang paling sederhana. Terus kenapa bisa banjir? Apa yang terjadi? Dan seterusnya mengeksplorasi, dan akhirnya pembelajaran itu berpusat pada isu-isu tadi yang banjir gitu ya misalnya, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Gitu kira-kira bedanya ya. Jadi semoga dipahami bahwa untuk tujuan pembelajaran yang berbeda-beda, kita bisa mengembangkan pendekatan pembelajaran atau pendekatan pengembangan kurikulum yang berbeda-beda. Ada satu lagi nih, belum selesai, tadi baru 4. Nah ini yang kelima, pendekatan yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Tadi social emotional learning atau SEL tadi ya, saya sudah sampaikan. Silakan kita pahami bersama. Oke, kecerdasan gitu ya. Kalau hari gini nih itu semakin banyak nih teori-teori yang mengatakan bahwa kecerdasan itu tidak hanya tentang kemampuan kognitif, tetapi juga emosional dan juga spiritual sebenarnya. Cuman karena teori yang saya referensi, yang saya rujuk ini tidak menyebut spiritual, jadi saya yang nambahin tuh, makanya saya kasih tanda asterisk. Tapi kita sepakat ya bahwa kecerdasan yang dibutuhkan itu bukan cuma kognitif, tapi juga emosional dan spiritual. Emosional dan spiritual ini kemudian banyak yang menggabungkan bersama. Jadi emotional intelligence dan spiritual intelligence. Dalam dunia yang semakin cepat berubah, dalam situasi orang berinteraksi tidak hanya lewat dunia nyata, tetapi juga lewat dunia maya tadi ya, kayak kita nih sekarang. Kita sedang berdiskusi atau kita sedang belajar itu lewat video gitu. Orang yang tadinya jauh jadi dekat karena WA-an gitu ya. Kemudian justru yang dekat jadi kerasa jauh karena tidak ada keterkaitan dengan WA. Sebentar ya, saya permisi sebentar aja. Oke, saya lanjutkan. Jadi kecerdasan emosi itu apa sih gitu ya? Nanti teman-teman boleh explore kecerdasan spiritual, tapi karena saya merujuk pada teori yang nggak ngebahas banyak spiritual, mungkin kita bisa bahas lain waktu. Kecerdasan emosi ini adalah kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, kemudian kemampuan untuk membedakan emosi-emosi tersebut, serta menggunakan pengetahuan ini untuk memandu dirinya berpikir dan berperilaku. Apa sih? Ribet ya? Nanti kita akan lihat ada beberapa kompetensi dalam kecerdasan emosi. Tapi kira-kira kecerdasan itu. Kecerdasan emosi itu. Kita sadar diri lah ibaratnya ya. Apa sih yang saya lagi rasain? Pernah nggak teman-teman bertanya, apa ya sebenarnya yang saya rasakan gitu? Ketika misalnya nih putus cinta gitu ya, atau misalnya disakitin teman, sebenarnya apa yang dirasain? Sedih, marah, atau biasa aja, seneng, atau apa gitu. Nah, rasa itu memang macam-macam kan. Nah, kemampuan kita mengenali perasaan itu adalah bagian dari kecerdasan emosi. Jadi memonitor perasaan dan emosi diri sendiri dan juga memahami perasaan orang lain. Jadi kita juga mampu memahami perasaan orang lain. Ini adalah kecerdasan emosi. Sehingga itulah nanti yang meregulasi diri kita atau yang mengatur diri kita untuk berpikir dan juga berperilaku. Berperilaku ini termasuk berkata-kata ya. Jadi
Karena kita tahu rasanya sakit hati itu seperti apa, jadi kita juga nggak mau nyakitin orang. Itu kan golden rules-nya begitu, atau aturan emasnya gitu ya. Jangan melakukan sesuatu yang kamu nggak mau orang lain lakukan ke dirimu. Atau sebaliknya, lakukanlah hal-hal yang kamu berharap orang lain akan melakukannya buat kamu, gitu kan. Nah, inilah kemampuan kecerdasan. Oh, ternyata saya mute ya dari tadi ya. Waduh, oke. Berarti saya ulang dulu ya. Oke, mohon maaf nih. Oke, saya ulang ya. Jadi kecerdasan emosi sebenarnya bisa dibaca di sini, kemampuan untuk memonitor perasaan dan emosi diri. Jadi kita mengenali diri kita sendiri, apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman ada yang berantem, berantem sama temen gitu ya. Kemudian apa sih rasanya? Wah, campur aduk. Nah, itu tuh nggak apa-apa, pahami rasa itu gitu. Apakah sedih, sedih campur marah, campur kecewa, campur dikhianati, dan sebagainya. Nah, ketika kita memahami perasaan itu, kemudian kita mampu meregulasi. Terus mau apa? Meregulasi diri tuh memandu dirinya berpikir dan berperilaku. Terus mau apa? Mau dipukul temennya? Atau mau didiemin aja? Atau mau dijauhin? Mau dihapus nomornya? Di-block gitu ya nomornya? Mau unfollow di IG-nya? Dan seterusnya. Itu yang kemudian sejauh apa kita bisa mengelola diri berdasarkan emosi-emosi kita juga. Nah, ini adalah kecerdasan emosi. Nanti kita akan lihat ada yang lebih jelas lagi ya, penjelasannya ada di slide berikutnya. Bayangin pembelajaran yang juga mengintegrasikan kemampuan-kemampuan tersebut, gitu. Apa pentingnya? Apa pentingnya memikirkan tentang emosi? Kok lagi belajar, katakanlah belajar matematika, ngapain mikirin emosi kalau lagi belajar matematika? Tapi jangan salah, gitu. Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosi berkaitan dengan kecerdasan kognitif. Jadi kalau kita sebagai guru ingin anak-anak kita itu pintar secara akademik aja, ya kan ada ya guru-guru yang hanya memikirkan prestasi akademik anaknya aja. Sekalipun guru-guru hanya ingin mempedulikan prestasi akademik, tetap mereka harus memikirkan kecerdasan emosi. Karena kecerdasan emosi itu mempengaruhi belajarnya mereka. Gitu. Antara kemampuan regulasi diri, tadi mengendalikan diri gitu ya, dengan prestasi akademik itu berkaitan gitu. Dan karena apa? Karena kalau orangnya, aduh aku kesel banget sama gurunya, gitu ya. Sering nggak kita ngerasa nggak suka pelajaran karena nggak suka sama gurunya? Nah, kalau ikut ngangguk-ngangguk berarti sama, saya juga dulu pernah begitu gitu. Nah, terus apa keputusanmu? Ingat nggak waktu itu ketika kamu sebel sama gurunya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu jadi berhenti belajar atau kamu terus belajar? Karena kamu tahu kamu perlu lulus gitu ya, perlu lulus. Jadi meskipun saya nggak suka banget ya sama Bu Nisa, tapi gimana ini mata kuliah wajib gitu. Nah itu termasuk bagian dari regulasi diri. Nah orang-orang yang mampu meningkatkan kecerdasan emosinya, tadi ya udah nggak suka sih saya sebenarnya, tapi saya mampu meregulasi emosi saya. Karena saya nggak suka sama Bu Nisa bukan berarti setiap kelas dia saya bolos. Bukan berarti setiap ada tugas saya nggak kerjain. Saya tetap kerjain. Saya pisahkan antara emosi saya dengan urusan lulus kuliah. Nah, itulah yang kemudian menjadikan orang-orang yang mampu meregulasi diri itu lebih berhasil secara kemampuan akademiknya. Ini penelitiannya menunjukkan begitu. Gitu. Nah, karena kita tahu itu penting, nanti ya kalau udah jadi guru, termasuk saya, karena saya tahu itu penting, maka saya tuh jadi kepikiran bagaimana ya supaya saya tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif aja, tapi juga memperhatikan well-being-nya atau kesejahteraan emosi yang teman-teman alami gitu. Jadi bayangin kalau saya ngajar, saya paling nggak mau kalau saya disuruh kuliah sampai 2 jam. Bukan saya nggak kuat, saya bisa aja ya sediain air putih aja cukup buat saya 2 jam bicara. Tapi saya tahu itu nggak baik buat well-being-nya mahasiswa saya. Karena mereka juga selain udah nggak fokus, nggak perhatiin, tetapi juga itu tidak sesuai dengan well-being-nya atau kesejahteraan emosinya mereka. Gitu. Udah nggak kuat juga gitu ya.
Kemudian pembelajaran yang menyertakan ya SEL tadi atau social emotional learning ini sangat sesuai gitu dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia sebenarnya. Karena tujuan pendidikan kita ingin anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang mandiri, sehat dan sebagainya ya. Tidak hanya fokus pada kemampuan akademik saja gitu, tetapi juga kemampuan-kemampuan atau yang disebut dengan soft skill-nya itu juga berkembang gitu. Jadi tujuan pendidikan kita sebenarnya mengarahkan kepada social emotional learning ini juga. Akan tetapi seringkali pendidik berasumsi bahwa kecerdasan sosial emosional terjadi secara alami. Ada yang bilang, ya namanya juga anak kecil, biarin aja. Jadi seolah-olah anak kecil itu nggak perlu diajarin tentang mengenal emosinya. Biar aja anaknya nangis, namanya juga anak kecil. Padahal menangis itu adalah kesempatan juga buat seorang guru. Dulu waktu saya ngajar SD nih, setiap ada anak yang nangis, itu kesempatan buat saya mengajarkan tentang social emotional learning. Yaitu tentang apa tadi? Yang mengenali emosi diri. Saya tanya gitu kan, kenapa kamu nangis? Apa rasanya? Kenapa gitu ya? Dan saya nggak nasehatin gitu, tapi saya ajarkan dia untuk memahami. Tarik napas. Terus kamu rasanya pengen apain dia gitu ya? Kalau berantem ya biasanya saya ngajar di kelas 1 SD itu sering banget ada yang berantem. Terus ada yang nangis gitu ya, mau dipukul. Saya mau pukul aja gitu. Coba tarik nafas dulu dan seterusnya. Sambil istighfar dulu kayak gitu ya. Sebenarnya kita ngajarin social emotional learning. Jadi jangan dibilang bahwa oh nanti juga, yang namanya juga anak-anak, nanti juga kalau udah gede dia belajar sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Semua teman-teman. Tidak demikian. Percayalah, saya sudah 40 tahun lebih hidup di dunia ini, dan saya merasa bahwa banyak kemampuan sosial, emosional, dan spiritual spiritual intelligence saya, mungkin spiritual itu bukan religion ya, tapi juga kedekatan kita dengan Tuhan gitu kan. Itu tuh kayak nggak naturally berkembang, itu harus belajar. Gitu. Jadi jangan berharap, jadi jangan kaget juga kalau misalkan, ih dia kan udah ibu-ibu ya, umurnya udah segitu, tapi kok masih aja marah-marah di pasar ya. Karena nggak berarti orang yang lebih tua itu kecerdasan emosionalnya sudah berkembang gitu ya. Jadi kita sebagai guru sadar itu penting gitu, karena artinya apa? Kita punya tanggung jawab juga nih mengajarkan perkembangan emosional tadi. Nah, ketika dia tidak menjadi satu perhatian oleh guru atau guru menganggapnya itu terjadi secara alami, atau oh ya suruh aja mereka berkelompok, bekerja kelompok itu kan udah otomatis mereka belajar kerja sama, belajar meregulasi diri gitu, belajar bersabar, belajar gantian. Itu kadang-kadang nggak alami terjadi juga gitu. Perlu dirancang pembelajaran yang mendorong ke arah sana. Jadi perlu menjadi tujuan, tulis tujuannya, eksplisit, bahwa saya berharap lewat pembelajaran saya hari ini, anak-anak dapat memahami pentingnya berbagi, misalnya. Pentingnya bergantian, atau pentingnya sabar dalam menyelesaikan masalah. Itu dieksplisitkan. Jangan cuma sekedar kayak hidden curriculum. Kenapa? Karena kalau dia sebagai hidden curriculum, belum tentu anaknya juga sadar bahwa dirinya belajar. Dan kalau anak itu tidak sadar apa yang dia pelajari, ya belum tentu itu akan sustainable gitu ya. Belum tentu perilaku itu atau sikap itu akan bertahan lama. Itu satu. Dan yang kedua, kalau dia tidak menjadi tujuan pembelajaran, kita nggak pernah tahu anak ini udah berkembang atau belum. Nggak pernah ketahuan, nggak pernah termonitor perkembangannya. Gitu. Jadi nyatakan dalam RPP kita, dalam silabus kita, bahwa apa aja sih kecerdasan emosional yang mau kita kembangkan. Nah, apa aja itu kecerdasan emosional yang ada? Biasanya dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah self-awareness. Saya nggak berani translate ke bahasa Indonesia nih, karena nggak tahu padanan katanya persisnya apa. Saya lihat banyak orang masih menggunakan istilah bahasa Inggrisnya. Jadi ini mungkin kayak kesadaran diri ya. Jadi self-awareness ini, kita lihat saja definisinya di sini. Ini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan merefleksikan pemikiran,
kemampuan, emosi, nilai-nilai, dan perilaku dirinya sendiri. Jadi ini tentang saya dan diri saya sendiri. Termasuk dalam kemampuan ini adalah persepsi terhadap diri sendiri dan self-efficacy. Self-efficacy itu juga apa ya, kesadaran tentang apa yang saya mampu lakukan dan saya tidak mampu lakukan. Saya bisa apa dan saya nggak bisa apa, atau saya bisa apa dan saya bisa belajar apa, itu self-efficacy. Contohnya gini kalau self-efficacy. Saya ini belum pernah eh, saya ini belum pernah apa ya naik gunung gitu misalnya, panjat tebing lebih ekstrimnya. Saya belum pernah panjat tebing. Terus ada orang-orang yang bilang, kalau kamu berusaha pasti kamu bisa gitu ya kalau kata motivator. Belum tentu. Karena pertama usia saya sudah segini gitu ya. Udah di atas 40 tuh biasanya sudah mulai sulit kalau mencoba olahraga baru. Bisa sih, tapi sulit. Saya harus cek dulu nih kondisi jantung saya, kondisi badan saya, apakah saya obesitas atau tidak, atau kegemukan gitu ya. Nah ini harus saya cek dulu, jangan main langsung, kalau kamu mau pasti kamu bisa, kalau kamu berusaha pasti kamu bisa. Belum tentu. Saya berusaha, tapi saya tahu untuk bisa panjat tebing, itu tuh ada kemampuan-kemampuan yang harus saya miliki dulu. Dan mungkin saya nggak punya gitu. Jadi artinya dia kesadaran tentang apa yang mampu berkembang di dirinya dan apa yang ya udah nggak usah jadi cita-cita saya. Kayak sekarang saya mau jadi pilot ya nggak bisa gitu. Jangan bilang kalau kamu berusaha pasti kamu bisa gitu kan. Nah ini self efficacy, juga self perception, dan ini refleksi diri tentang pemikiran. Tadi tuh saya ngomong kayak gitu tuh bener nggak ya sebenarnya? Nyakitin dia nggak ya sebenarnya? Gitu. Itu saya juga sering tuh. Kadang-kadang saya kalau orang berpikir 2 kali baru bicara, kalau saya kadang-kadang bicara 2 kali baru berpikir, gawat kan. Jadinya gawat banget gitu. Kadang-kadang keceplosan gitu ya. Dan kemudian saya refleksi, aduh, tadi itu saya ngomong kayak gitu sebenarnya nyakitin kali ya. Ah ya udah deh saya WA, saya minta maaf. Gitu. Nah ini kesadaran bahwa tadi saya nyakitin nggak ya, itu adalah self awareness. Lagi-lagi ya, semakin tua bukan berarti semakin terbangun nih self awareness-nya. Saya lanjutkan, tadi kita sudah bahas soal self awareness dan kita sudah tahu bahwa itu adalah tentang kita melihat diri kita sendiri, kesadaran tentang siapa saya. Siapanya itu bukan masalah identitas, tetapi kemampuan apa yang saya miliki, pemikiran saya, dan merefleksikan itu semua. Nilai-nilai saya, apa sih yang saya anggap bagus, apa yang saya anggap buruk, benar nggak ya gitu. Jadi ini sangat penting gitu ketika kita memiliki satu stereotip gitu ya atau prejudis terhadap orang lain, kemudian kita refleksikan, ih kok aku tega banget ya mikir kayak gitu tentang dia gitu. Padahal saya juga kan nggak mau diperlakukan seperti itu gitu. Nah itu baru awareness-nya, baru kesadarannya gitu. Nah ada yang lebih kemudian karena dia punya self awareness, dia mampu memanage dirinya atau mengelola dirinya, disebut dengan self management, yaitu kemampuan mengatur emosi, pikiran dan perilaku, kemampuan mengelola stres, memotivasi diri dan mengelola reaksi impulsif, kemampuan disiplin diri dan menetapkan tujuan pribadi. Nah, ini juga disinilah letak kemampuan-kemampuan yang kemudian kalau di dalam dunia remaja gitu ya disebutnya say no to drugs gitu ya. Ini adalah self management. Kemampuan kita menolak apa namanya? Menolak dari godaan-godaan gitu karena kita punya disiplin diri, kita sudah punya tujuan yang pribadi. Nah, ini juga sebagai muslim biasanya juga ini terbangun karena kita sadar gitu ya ada Allah yang mengawasi kita dan juga ada aturan-aturan yang kita perlu penuhi. Nah, ini tadi perkembangan dari self awareness gitu. Setelah kita memahami oh saya tuh lagi kesel banget gitu ya. Saya kesel banget sama orang ini. Saya kesel banget nih sama Bu Nisa gitu. Tetapi saya apakah akan kemudian cuekin gitu ya kalau kita papasan di jalanan saya buang muka. Kalau kamu buang muka gitu ya langsung, ya mungkin itu karena tidak bisa mengatur perilaku berdasarkan emosi. Tapi kalau kamu lihat, dia sebenarnya nggak suka sama si A. Kok tapi kayaknya dia baik-baik aja. Ada yang bilang itu munafik.
Padahal menurut saya mungkin bukan munafik, tapi kemampuan dia mengelola emosinya. Ya saya emosi, tapi kan kalau saya harus kerja kelompok bareng dia, ya saya harus profesional. Nah, inilah yang disebut kemampuan self-management. Lagi-lagi, bukan berarti orang yang sudah dewasa udah lebih mampu mengelola emosi dirinya. Self-managementnya kuat. Nah, self-management ini juga biasanya terbangun di orang-orang yang sudah tahu tujuan hidup pribadinya itu apa. Saya punya cita-cita mau begini, gitu ya. Saya mau punya cita-cita mau turunin berat badan, itu yang paling gampang deh. Bukan paling gampang melakukannya ya, paling gampang tujuannya. Cita-citanya banyak nih orang, termasuk saya cita-cita pengen nurunin berat badan. Nah, cita-cita aja kan nggak cukup, harus ada self-managementnya. Jadi begitu dikasih, ini ada donat, gitu. Aduh, enak banget nih donatnya. Coklatnya sampai meleleh-leleh, gitu kan. Tapi kan saya harus menahan godaan itu, ya kan? Saya harus bisa mengelola reaksi impulsif saya. Tadinya biasanya lihat donat langsung refleks, comot. Ini kan saya, tunggu dulu, saya kan mau nurunin berat badan, gitu ya. Jadi itu self-management. Ini masih tentang diri sendiri. Nah, dia baru disebut social, jadi kan kalau ini emosionalnya, kalau ini sosialnya nih. Baru kemudian masuk ke kemampuan social awareness. Gitu. Social awareness ini kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Jadi kita mulai peka terhadap sekitar kita. Kemudian menghargai perbedaan perspektif, menghargai perbedaan budaya, gitu. Kemudian juga di sinilah letak kemampuan berempati, letak kemampuan menghargai keragaman dan menghormati hak orang lain. Yang paling sederhananya adalah urusan film, urusan lagu, gitu ya. Yang paling sederhana nih. Bagus nggak film A, gitu ya? Enggak, aku nggak suka. Apaan tuh film kayak begitu, gitu. Kan bawaannya kesel ya, padahal itu film favorit kita, gitu kan. Ini gimana dong reaksi kita? Gitu. Nah, inilah kemampuan yang, oh ya dia nggak suka karena dia nggak ngerti ceritanya. Oh dia nggak suka karena dia sebenarnya nggak nangkep pesannya apa, gitu. Atau, oh dia nggak suka karena seleranya rendah, oh itu jangan juga, gitu. Itu merendahkan dia, jangan. Tapi, oh ya dia memang bukan peminat film-film drama, gitu. Pantesan dia nggak suka. Itu contoh dari menghargai berbagai perspektif. Nah, dalam situasi yang lebih kritikal atau yang lebih penting kan ini juga menyangkut tentang bagaimana kita hidup dalam suasana perbedaan agama dan sebagainya dalam melihat suatu fenomena itu bisa berbagai sudut pandang. Nah, ini juga bukan yang terbangun secara otomatis ya. Dan kalau kita tanya apakah sistem pendidikan kita sudah membangun kemampuan-kemampuan ini, ya lihat aja orang-orang dewasanya kayak gimana. Orang-orang dewasa yang lulus S1, lulus S2, apakah mereka juga terbangun social awareness-nya? Apakah saya lah, nggak usah orang lain. Saya apa yang terbangun? Nggak juga, masih banyak harus belajar juga. Gitu. Nah, akan lebih beruntung generasi berikutnya kalau kalian-kalian yang jadi guru nanti, dalam pembelajarannya juga diajarin yang seperti ini. Gitu. Nah, kemudian ada lagi kemampuan yang keempat, yaitu relationship skill. Tadi cuma social awareness, gitu ya. Kadang-kadang kita bisa toleran nih, nggak apa-apa lah, gitu. Dia beda pandangan sama saya, orang nggak kenal juga, nggak akan ketemu lagi. Nah, kalau ini lebih kemampuan relationship skill nih. Aduh, udah berbeda pandangan, saya harus kerja bareng lagi sama dia. Nah, inilah yang disebut kemampuan membangun dan memelihara hubungan baik dengan orang lain yang berbeda latar belakangnya, berbeda cara pandangnya, berbeda perspektifnya. Tapi kita harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan mereka, berempati, dan juga sekaligus menahan diri dari tekanan-tekanan sosial. Ini yang disebut dengan relationship skills. Nah, kalau tadi kayak contohnya ini ya narkoba gitu. Kalau tadi cuma menahan godaan, tapi ini bayangin saya punya teman-teman gitu ya di sekolah saya, ternyata ada yang pada pakai narkoba. Saya harus gimana ya nahan dirinya? Nah, ini self management sangat penting, tapi di sisi lain juga, oke, saya juga nggak mau berantem lah sama mereka. Jadi ya udah, diemin aja, gitu ya. Saya temenan, nggak usah dimusuhin, didiemin aja, atau saya lakukan sesuatu yang misalnya saya menasehati dia, tapi juga saya pikirin caranya gimana strategi menasehatinya supaya tidak mengganggu relationship saya dengan dia. Karena itu kan kita juga menjaga hubungan dengan sesama teman gitu ya. Nah, ini yang juga kompetensi yang harus dibangun. Ini biasanya rusak tuh gara-gara itu, gara-gara kita ngerasa kita benar,
maaf hanya mengingatkan gitu ya, tapi nggak tahu cara mengingatkan yang baik, yang ada malah kayak menggurui, akhirnya rusak relationship. Atas nama demi kebenaran, akhirnya jadi rusak relationship skills-nya. Apakah layak kita merusak hubungan itu demi kebenaran yang kita anut? Itu balik ke diri kita masing-masing lagi. Coba dilihat lagi self-awareness-nya, self-management-nya. Itu saya nggak mau jadi juri urusan itu, tetapi balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi poinnya adalah kompetensi sosial emosional tuh tidak mau burning the bridge atau membakar jembatan. Udahlah, saya udah nggak temenan sama dia lagi, jembatan hubungan saya sama dia saya bakar, kita nggak akan ketemu lagi. Nah, nggak gitu ya. Sebisa mungkin kita berdiri, kita punya manajemen, self management, kita tahu mana tujuan hidup kita, tapi juga tidak merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya, ini yang mungkin kalau dalam Islam ini kan tantangan juga ya, maksudnya sesuatu yang sebenarnya relevan sekali dalam pendidikan agama Islam ya, menjaga hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam gitu kan. Nah, disinilah dengan sesama manusianya. Kemudian kemampuan juga yang di dalam sosial emosional yang perlu diajarkan kepada anak didik kita adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Jadi bukan cuma mengambil keputusan, tapi bertanggung jawab gitu. Jadi ada pilihan-pilihan, dia mampu membuat pilihan, tetapi landasan dia membuat pilihan itu perlu memperhatikan kebutuhan, keinginan, sudut pandang diri saya, tetapi juga memikirkan well-being orang lain juga gitu, kesejahteraan orang lain juga. Jadi jangan sampai demi kebahagiaan saya terserah orang lain mau menderita, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita hindari orang-orang yang seperti ini. Kita pengen generasi berikutnya yang punya kemampuan responsible dalam decision making. Ini juga dalam responsible decision making ini sebenarnya perlu juga kognitif gitu ya, karena kita harus bisa menganalisis situasi. Aduh, kalau saya saya buang sampah sembarangan, nanti orang ini akan jatuh gitu ya, karena banyak banget sampah, terus akan menimbulkan jatuh ke pleset gitu, misalkan kulit pisang tadi saya ngebayangin ya. Terus udah gitu, kalau banyak sampah, dia akan bau, orang-orang sekitar sini akan kesulitan. Nah, itu yang dipikirin gitu. Hanya bukan saya, bodo amat, bukan rumah saya ini, gitu kan. Kadang-kadang orang, udah nggak apa-apa, buang aja ke laut gitu ya. Karena laut bukan rumahnya, tapi dia nanti di rumah makan ikan gitu yang datangnya dari laut gitu kan. Jadi dia tidak berpikir sampai sejauh itu. Jadi kemampuan analisisnya juga sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi responsible decision maker. Kemudian dia mampu menyelesaikan masalah, mengevaluasi dan merefleksikan keputusan yang dibuatnya. Oke, saya udah ambil keputusan. Saya tahu keputusan saya itu pasti memberikan dampak pada orang lain. Ya, tapi saya berusaha sekecil-kecilnya memberikan dampak negatif lah gitu. Saya sudah pertimbangkan gitu ya. Ini bisa nggak sih diajarin sejak PAUD? Bisa, bisa sekali. Ya, ayo kamu mau belajar dari hal yang paling sederhana, dari ngantri gitu. Anak-anaknya suruh ngantri. Terus kamu bilang, adil nggak? Kamu baru datang terus kamu langsung maju ke depan. Temen kamu udah berdiri dari tadi tuh di belakang. Kan nggak adil kalau kamu baru datang langsung dapat giliran. Jadi itu adalah mengajarkan kompetensi sosial emosional. Seringkali kita berasumsi bahwa itu terjadi dengan sendirinya, nggak usah masuk dalam RPP, nggak usah masuk dalam silabus. Ya itu tadi yang saya bilang, betul, ini memang bisa diajarkan lewat lingkungan. Akan tetapi kalau cuma ngandelin lingkungan, tidak pernah dibahas dalam suatu mata pelajaran, apalagi PAI ya, tidak pernah didiskusikan, tidak pernah dipelajari, itu akibatnya dia kalau sesuatu yang tidak kamu sadari, kalau otot sih makin kuat ya. Otot tuh makin kuat. Kita nggak sadar bahwa kita sedang berlatih, tapi kalau kita jalan terus ya, kaki kita lama-lama kuat gitu. Tetapi kebiasaan baik itu tetap perlu dikuatkan oleh pemahaman, oleh kognitif. Jadi agar kecerdasan sosial emosional itu terbangun, nggak cukup dengan pembiasaan, tapi juga dibangun lewat pemahaman. Nah, ini gunanya kenapa dia perlu masuk dalam kurikulum. Gitu. Nah, ini refleksinya. Sebagian pakar gitu ya, dan pendidik juga beranggapan social emotional learning ini efektif dilakukan melalui pembiasaan dan budaya sekolah. Saya setuju tadi yang saya sampaikan ya.
Lingkungan belajar yang aman, sehat gitu adalah syarat gitu ya. Syarat supaya mereka terbangun tuh kecerdasan sosial, emosional, dan spiritualnya. Kemudian bikin peraturan tuh yang nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi jangan guru tuh bikin peraturannya, peraturan sekolah nih misalnya, kalau kamu terlambat, kamu dijemur. Itu anak udah terlambat, terus bukannya dikasih kesempatan belajar, malah dijemur. Terus aja dia makin ketinggalan pelajaran gitu. Terus saya juga nggak paham apa sih hubungannya antara datang terlambat dan dijemur. Selain cuma sekedar dihukum aja intinya. Tapi tidak ada pengembangan pemahaman. Tapi coba kalau misalnya dikasih tahu, hey, gara-gara kamu terlambat, kamu jadi kesulitan dalam kerjain soal. Karena saya udah jelasin nih, gitu. Karena Bapak atau Ibu Guru sudah jelasin nih, sampai bagian ini dan kamu terlambat. Akibatnya kamu nggak paham. Kalau kamu nggak paham, Ibu jadi harus mengulang ngejelasinnya buat kamu. Akibatnya teman-teman kamu jadi harus nungguin kamu. Bagus nggak kamu membuat teman-teman kamu seperti itu? Itu tadi, social awareness gitu kan. Itu kan lebih mendidik sebenarnya. Jadi peraturan yang masuk akal dan yang berpihak pada pembelajaran itu sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak usah ngomong pengembangan karakter, tapi kalau masih peraturannya suka aneh-aneh dan nggak masuk akal, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita coba pikirkan, kira-kira kalau saya bikin peraturan kelas seperti apa ya yang membangun kecerdasan emosional anak. Itu satu, tapi itu nggak cukup gitu ya. Sel itu, social emotional learning itu tidak cukup hanya lewat pembiasaan-pembiasaan tadi yang saya sampaikan. Dia juga perlu terintegrasi dalam kurikulum dan proses pembelajaran dalam mata pelajaran. Ketika mengembangkan kurikulum, teman-teman nanti kalau jadi guru dan nanti kita akan coba ya ngembangin kurikulum, masukkan kira-kira apa yang ditargetkan, kecerdasan emosi apa dari yang tadi tuh kita lihat tadi ada 5, kira-kira apa nih yang mau ditekenin ke dalam RPP hari ini misalnya. Oh, saya nih hari ini akan meminta anak-anak itu bekerja berpasangan untuk saling ngecek gitu ya. Dulu tuh saya sering tuh kalau ada hafalan ayat-ayat, misalkan saya dikasih pasangan, terus suruh gantian. Saya dengerin dia, terus dia dengerin saya koreksi dia, teman saya koreksi saya. Nah, ini kira-kira ini bisa mengebangun relationship skill nih, saling membantu, berkolaborasi gitu. Dan supaya relationship skill-nya lebih kuat, saya akan pasangin anak-anak yang biasanya nggak pernah duduk bareng. Nah, supaya lebih terbuka pada anak-anak yang berbeda tadi. Kalau saya dipasangin sama sahabat sih, nggak banyak belajar hal baru. Tapi bayangin kalau saya dipasangin sama orang yang saya nggak pernah ngomong. Di kelas itu kadang-kadang ada anak-anak yang nggak pernah ngomong satu sama lain ya. Ada yang pojok kiri belakang dengan yang depan kanan ujung tuh mungkin nggak pernah ngobrol. Itu dipasangin coba supaya mereka belajar lebih mengenal gitu dan sebagainya. Nah, ini bukan berarti jadi ya mata pelajaran yang isinya ya misalkan kayak Al-Qur'an tadi gitu, yang isinya hafalan-hafalan mah mana bisa ngembangin ini. Bisa kok, metodenya aja nanti teman-teman susun lesson plan-nya seperti apa gitu. Nah, ada metode-metodenya, banyaknya metode collaborative learning misalnya yang sebenarnya sangat sangat berpotensi untuk membangun kemampuan sosial emosional. Yang paling penting adalah rancang dengan sadar. Jangan berharap anak belajar secara alami. Mungkin teman-teman ngalamin pembelajaran itu banyak yang alami. Oh, saya nggak diajarin kok sama guru saya. Iya, bagus, alhamdulillah bisa belajar sendiri. Tapi bayangin, kalau saya mah sekarang seringnya ngebayanginnya gini, saya bisa sih belajar gitu ya tentang pengkhianatan. Gitu. Tentang rasanya dikhianati, saya belajar tuh oleh sahabat saya sendiri. Gitu. Tetapi bayangin, coba ya kalau saya juga punya kesempatan untuk mendiskusikan perasaan saya dengan guru misalnya. Mungkin saya akan lebih cerdas lagi secara emosional. Jadi kan kita kan jadi guru karena pingin anak-anak kita lebih pintar dari kita kan? Iya nggak? Kalau saya sih gitu, cita-cita jadi guru tuh karena saya pingin murid-murid saya nanti lebih pintar dari saya. Kalau pengen yang lebih bodoh dari saya, ngapain saya jadi guru gitu. Justru saya tutup semua sekolah biar saya aja yang pinter gitu kan. Nah, tapi karena kita pingin generasi berikutnya lebih baik dari kita, maka mari kita ubah. Apa yang semula kita harus pelajari dengan susah payah sendiri,
sekarang kita masukkan dalam kurikulum supaya mereka juga bisa lebih baik gitu ya. Kira-kira itulah tentang pembelajaran sosial emosional. Saya tidak bilang bahwa oh nanti bentuk RPP-nya berbeda, bentuk silabusnya berbeda. Enggak, sama aja. Cuma informasinya nanti yang kita masukkan berbeda mungkin, atau strateginya yang berbeda. Seperti tadi, behavior itu lebih fokus pada tujuannya, sementara konstruktivis lebih fokus pada keragaman aktivitas untuk memahami sesuatu, sementara ecological lebih fokus pada lingkungan sekitarnya, dan pendekatan SEL itu lebih fokus pada kecerdasan emosi apa yang diajarkan dalam mata pelajaran kita hari ini. Gitu. Jadi beda-beda aja sih orientasinya. Bendanya mah sama aja, RPP atau silabus gitu ya. Nah, oke, saya lanjutin lagi nih tentang SEL lagi. Jadi bagaimanakah guru mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan integrasi sosial emosional tadi? Ini bisa melalui kegiatan rutin, ya tadi saya sudah panjang lebar. Di sini kesimpulannya bisa melalui pembelajaran rutin, bikin peraturan kelas, terus ada kegiatan awal pembelajaran dimulai dengan doa. Setelah berdoa mungkin memberikan kesempatan anak-anak, apa yang kamu rasakan pagi hari ini? Mungkin ada yang merasakan sedih, dan itu berbagi sedikit perasaan itu baik, sehat sekali buat anak-anak. Kemudian kita bikin peraturan, ayo cara bertanya, yang mau nanya harus tunjuk tangan dulu. Kalau belum dipersilahkan tidak boleh bicara dulu, karena nggak sopan. Dan kalau langsung bicara, kasihan temennya yang udah tunjuk tangan. Gitu. Itu kan sebenarnya social awareness. Kemudian, dan juga rutinitas lainnya ya, berarti kegiatan-kegiatan, melalui metode belajar, kerja kelompok, tadi saya bilang cooperative learning, melalui diskusi, melalui debat itu mungkin kesannya kayak berantem debat, tapi justru kita melihat suatu isu dari perspektif yang berbeda, gitu ya, debat. Jadi ini nanti teman-teman jangan bikin debatnya yang debat menang-menangan gitu ya, juara debat atau apa, bukan lomba ini. Tetapi melalui debat sebenarnya kita belajar melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Kemudian interaktif antar siswa dan antara siswa dengan orang lain. Jadi interaksi antara siswanya itu juga kita bangun ya, tadi yang saya bilang, mungkin anak-anak yang tidak saling bicara jadi dibuat lebih mengenal gitu. Dan mungkin teman-teman di sini berinisiatif misalnya membuat kelompok yang terdiri dari dari yang agamanya berbeda-beda supaya bisa saling mengenal, misalkan seperti itu. Kemudian aja juga antara siswa dengan orang lain. Jadi juga misalnya bagaimana komunikasi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan ibu kantin, itu juga bagian dari metode yang bisa dibangun untuk menguatkan social emotional learning. Kemudian dimasukkan dalam materi pelajaran. Jadi memang betul-betul menjadi bagian dari materi pelajaran. Misalkan dalam pendidikan agama Islam ya, kalau misalnya ada pelajaran tentang akhlak terutama, pasti banyak yang memuat tentang social emotional learning, kan, belajar tentang sabar, belajar tentang empati, dan juga berbagai kemampuan social emotional learning lainnya. Juga dalam pelajaran sejarah, misalnya saya ingat salah satu hal yang saya paling senang adalah cerita di zaman Rasulullah, nggak cuma cerita tentang Rasulnya, tapi di zaman Rasulnya gitu kan ya, kerabat-kerabatnya, lingkungan sekitarnya Rasul, bagaimana cerita tentang Rasul dengan fakir miskin misalnya. Itu banyak banget hal-hal yang saya senang banget dengan ceritanya, dan saya kerasa banget di situ sebenarnya banyak sekali teladan-teladan yang bisa disampaikan gitu. Kemudian melakukan penilaian diri. Nah, ini saya biasanya suka lakukan itu juga di dalam kelas. Misalnya dari skala 1 sampai 5 atau berikan bintang gitu ya, bintang 1 sampai bintang 5. Berikan bintang 5 kalau kamu merasa sangat percaya diri dengan kemampuanmu mengerjakan kuis hari ini. Saya kadang-kadang minta gitu. Ini bukan masalah, wah saya nggak berani ya bilang kasih bintang 5, kesannya saya pede banget gitu. Itu berarti menunjukkan self-esteem, ya tadi self-awareness, pemahaman tentang apa yang kita mampu dan kita tidak mampu, kita mungkin belum akurat. Jadi pembiasaan untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri itu bisa membangun self-awareness. Gitu. Halnya sederhana gitu ya. Jadi misalnya siapa yang ngerasa sudah tahu soal ini?
tunjuk tangan anaknya, itu sebenarnya sedang membangun self awareness. Dan kalau ternyata mereka nggak tahu ya, ngakunya udah tahu gitu, jangan disalahin karena berarti mungkin mereka nggak tepat aja menilai dirinya sendiri, belum belum mampu aja gitu menilai dirinya sendiri. Jadi jangan dimarahin, tapi diajarin. Ya, jadi guru tuh bawaannya jangan pengen marah ya, tapi pengen ngajar ya. Ada guru-guru soalnya yang orang nggak tahu kok dimarahin, ya namanya guru orang nggak tahu diajarin dong, gitu kan. Oke. Nah, kesimpulan berikutnya adalah apakah kita harus setia pada satu pendekatan? Oh, saya nih tipe orang yang kalau bikin bikin ngembangin kurikulum itu ecological banget. Saya lihat dulu di sekitar ada apa. Oh, deket pasar. Oh, berarti ada apa nih di pasar? Saya pengen anak-anak saya eksplorasi. Oh, belajar tentang fikih dari pasar, apa yang kira-kira bisa dilakukan. Itu nggak harus selalu kayak gitu. Kalau memang lagi tentang hukum jual beli gitu misalnya, nyambung. Tapi kalau soal tata cara sholat jenazah misalnya, kan nggak perlu juga pakai pendekatan ekologikal gitu kan. Nggak harus langsung ke kamar mayat, yuk kita belajar sholat jenazah, mari kita pergi ngelayat, field trip ke tempat orang yang perlu kita sholati gitu kan. Ya jangan begitu juga gitu kan, nggak harus setia pada satu pendekatan. Gunakan pendekatan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajarannya kemampuan yang dapat diobservasi kan behavioristik gitu ya. Tapi kalau yang lain tadi ya, silahkan di-rewind lagi nih atau lihat video yang sebelumnya untuk tahu kalau tujuannya itu bisa beda-beda. Kombinasikan boleh banget. Misalnya behavioristik nih, hafalin Quran gitu. Bukan berarti nggak bisa SEL. Tadi kan saya sampaikan ya, bisa aja dibuat dalam berpasangan, kemudian saling membantu, menguatkan hafalannya. Itu kan juga mengajarkan tentang kolaborasi. Akhirnya terbangun juga SEL-nya, nggak cuma hafalannya aja. Dan gunakanlah secara fleksibel, jangan ngerasa terpaksa harus menggunakan satu pendekatan sepanjang tahun. Selalu ganti-ganti nggak apa-apa. Lihat situasinya, lihat tujuan pembelajarannya dulu. Pertama adalah lihat tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran pemahaman, ya udah coba gunakan pendekatan konstruktivis. Seperti itu kira-kira. Ini adalah slide terakhir saya. Semoga cukup jelas dan saya ingatkan lagi dari materi-materi yang sudah dijelaskan termasuk dalam video ini bisa dijadikan bahan untuk membuat soal kuis yang nantinya diserahkan kepada dosen dan semoga aja sih dia akan keluar sebagai kuis kita yang berikutnya sehingga kamu udah tahu jawabannya. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf tadi ada beberapa isu di presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.